Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rashid Maulana. Apa kabarnya sobat hari ini? Semoga hari ini sobat dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum nonton jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya, dan juga videonya jangan di skip ya sobat, biar sobat tahu informasinya di dalam video ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel menargetkan tahun 2024, infrastruktur di wilayahnya akan terkoneksi ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan menerangkan pihaknya akan melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan hingga jembatan yang dapat menghubungkan antar provinsi. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menghubungkan Kalsel ke IKN Nusantara. Adapun akses jalan yang akan dibuat menghubungkan Banjarbaru Batu Licin Balangan yang sifatnya konektivitas. Tujuannya untuk memangkas jalan dan mempersingkat jarak tempuh, kata Solhan di Banjarbaru. Pihaknya ingin mendorong pembangunan jalan di kabupaten yang dapat menghubungkan Banjarbaru Batu Licin. Salah satunya dengan membangun bypass. Selain itu, kata Solhan, PUPR Kalsel juga memiliki 8 proyek pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan yang disusun untuk mendukung konektivitas IKN Nusantara. Posisi pertama adalah pembangunan Jalan Banjarbaru Batu Licin. Jalan ini menghubungkan antara kawasan inti Kawasan Strategis Nasional KSN Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dengan kawasan industri Ki Batu Licin. Kemudian pembangunan Jembatan Kalimantan Pulau Laut. Jembatan yang sudah lama diidam-idamkan ini diproyeksikan untuk mendukung akses kawasan ekonomi khusus Kek Mekar Putih menuju IKN. Jembatan Tabukan Dadahub dan infrastruktur jalan penghubung, juga termasuk 8 proyek pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan yang direncanakan Kalsel. Jembatan tersebut menghubungkan Kecamatan Tabukan di Barito Kuala dengan Kecamatan Kapuas Murung di Kapuas, Kalimantan Tengah. Pembangunan jembatan ini terkait dengan rencana pembangunan Jalan Lintas Barat. Adapun rencana keempat berupa pembangunan Jalan Lintas Barat yang menghubungkan Barito Kuala Tabalong, diikuti rencana kelima berupa pembangunan jaringan tol Batu Licin Tanah Grogot. Selanjutnya pembangunan Jalan Halong Manggalau sebagai alternatif penghubung sisi timur dan sisi barat Kalsel ke IKN. Selanjutnya pembangunan jalan alternatif lintas tengah Banjarmasin Tanjung untuk mendukung konektivitas Banjarbakula menuju IKN. Sementara rencana terakhir adalah pembangunan jembatan Barito 2. Ini mendukung konektivitas di bagian timur Kalsel dan menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalteng. Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur pernah menyatakan bahwa Balangan, Tabalong, Kota Baru, dan Pasir Kaltim memiliki letak strategis. Oleh karena itu, menurutnya, peran Pemprov sangat penting dalam rangka mendukung percepatan Kalsel sebagai gerbang dan penyangga IKN. Dengan diserahkannya hibah berupa pembangunan ruas jalan serta sarana pendukungnya, tentu akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Kalsel, ujarnya. Transportasi darat, laut, dan udara sedang dibenahi dan ditingkatkan dalam rangka mendukung Kalsel sebagai gerbang IKN Nusantara. Transportasi darat salah satunya sedang dibangun infrastruktur jalan dari kota Banjarbaru menuju Kabupaten Tanah Bumbu dan ditargetkan rampung pada 2024. Dia menuturkan pembangunan prioritas selanjutnya yakni jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru. Kemudian pembangunan terminal tipe A di perbatasan Kabupaten Tabalong dan juga Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk transportasi kereta api sudah dilakukan studi kelayakan dan akan dibangun dari kota Banjarmasin menuju Kabupaten Tabalong sebagai pembangunan permulaan menghubungkan ke IKN. Peningkatan transportasi udara lewat Bandara Syamsuddin Nur akan dibuka rute baru penerbangan internasional yakni Banjarbaru Singapura, Banjarbaru Kuala Lumpur, Banjarbaru Jeddah. Dia mengatakan pula selanjutnya adalah pembukaan rute jalur laut Kabupaten Kota Baru menuju Tanjung Samalantakan, Grogot, Balikpapan, Mamuju, dan lainnya. Ia menyampaikan Pemprov Kalsel akan membangun pelabuhan utama yakni Internasional Mekar Putih di Kabupaten Kota Baru. Sementara itu, Kepala Seksi Kasih Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel Wahid Ramadhani mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai jalan jalur darat dapat diakses menuju ke IKN Nusantara. Jalan dari lingkar barat Banjarmasin menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan sedang proses pembangunan, katanya.
Wahid menyebutkan setelah selesai kemudian dibangun akses jalan dari hulu sungai selatan menuju perbatasan yang menghubungkan Kalsel dengan IKN Nusantara. Ia menyebutkan pembangunan jalan di Kalsel menjadi prioritas agar secepatnya akses menuju IKN Nusantara dapat segera digunakan oleh masyarakat. Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong, Kota Baru dan Pasir Kaltim memang memiliki letak sangat strategis. Oleh karena itu, peran Pemprov sangat penting dalam rangka mendukung percepatan Kalsel sebagai gerbang dan penyangga IKN. Dengan hibah jalan ini, tentu akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Kalsel, jelas Paman Birin kepada wartawan. Selain itu menurut Paman Birin, hibah ini sangat membantu meningkatkan infrastruktur guna memperlancar mobilitas angkutan barang dan orang, hingga menyambung ke Jalan Nasional Kabupaten Pasir. Ini akan semakin memperkuat posisi Kalsel sebagai pintu gerbang, Kalsel Babu Salam, sebagai pintu keselamatan dan kawasan penyangga IKN, tutupnya. Sementara itu, Bupati Balangan, Abdul Hadi berharap, Pemprov Kalsel segera meningkatkan kondisi jalan setelah penyerahan aset ini. Jika jalan ini rampung dibangun, maka waktu tempuh dari Kecamatan Halong ke Grogot Kalimantan Timur, bisa ditempuh hanya dalam waktu 1,5 jam, bahkan di bawah 1 jam, ujarnya. Penyerahan aset jalan kepada Pemprov ini, atas pertimbangan, bahwa jalan X tambang ini dalam kondisi kurang terawat, namun letaknya sangat strategis sebagai jalur alternatif menuju kawasan IKN. Setelah jalan ini terkoneksi, Hadi yakin akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitarnya, terutama Kecamatan Halong. Demikian sobat informasi yang dapat Rashid sampaikan, semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum.